karena uangnya disedot untuk bayar cicilan utang pokoknya 400 triliun, untuk bayar bunganya 380 triliun. 1 tahun itu uang yang disedot 780 triliun, sepertiga dari APBN. Saya ingin menyampaikan sebetulnya mungkin 9 tahun yang lalu ya, kesalahan bangsa kita yang paling besar ini adalah kita mengangkat pemimpin kita, presiden kita, orang yang tidak jelas ijazahnya. Saya terbuka saja bilang ini tidak jelas ijazahnya. Jadi ini sekarang kita menanggung akibatnya. Bambang Tri ngusut ijazah palsunya Jokowi yang sampai sekarang nggak terbukti hukum, termasuk yang mengubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kami bersama sejumlah tokoh-tokoh di rumah Bang Rizal Ramli ya. Siapa yang tidak kenal tokoh pengusaha yang terkenal, tokoh nasional yang terkenal dengan kepretan Raja Walinya, yaitu Bang Rizal Ramli. Dan hari ini tadi kami juga bersama-sama sejumlah tokoh. Saya tadi mampir dulu ke rumahnya Pak Amin Rais, dapat tumpangan gratis dari Pak Amin ke sini. Karena nanti setelah ini dari Bang Rizal Ramli, kami juga akan bareng-bareng ke KPK. Banyak tadi tokoh-tokoh di dalam, ada Bang Rizal Ramli, Pak Amin Rais, Bang Rizal Fadilah, ada mantan Danjen Kopassus ya Majen Sunarko, ada Legend Soeharto, mantan marinir, ada banyak lah tokoh-tokoh di dalam, termasuk ada Ubedillah Badrun, ada juga kawan mahasiswa tadi yang pada intinya kita semua cengah dengan kondisi negeri ini, terutama persoalan korupsi yang ternyata meskipun kita sudah mampu menumbangkan rezim Soeharto dengan reformasi di 1998 yang lalu, ternyata legasi korupsi itu masih dilanjutkan. Dan hari ini tadi pandangan dari sejumlah tokoh, bahkan korupsi hari ini lebih parah lagi. Jika dulu Mbak Tutut ya menjadi menteri Pak Harto itu kan setelah 30-an tahun. Ya nggak apa-apa, lanjut aja. 30-an tahun, tapi hari ini Presiden Jokowi justru masih dalam kekuasaannya sudah menjadikan menantunya wali kota, anaknya wali kota, nanti masih ada lagi anaknya akan jadi wali kota Depok lagi, dan kabarnya juga anaknya Mas Gibran akan jadi wapres. Ya kita tunggu dulu nanti undang-undang pemilu apakah judicial review terhadap pasal 169 itu berhasil. Kalau berhasil, batasan usia diturunkan dari 40 tahun menjadi 35 tahun, itu akan menjadi jalan tol bagi Mas Gibran untuk bisa nyalon. Bukan hanya wapres, bisa juga menjadi capres. Nah, kegiatan yang perlu kami report hari ini bahwa kami nanti setelah makan siang, ini semua pada lagi makan siang. Kebetulan Pak Amin sama saya tidak ikut makan siang, lagi saum gitu. Nah, setelah itu nanti kami bareng-bareng mau menggeruduk kantor lembaga anti rasuah. Ya, kita mau ke KPK bareng-bareng. Di antaranya ya menanyakan kasus yang pernah dilaporkan oleh tadi ya Ubedillah Badrun, juga kita mempertanyakan kasus-kasus korupsi yang selama ini luar biasa, kok kesannya hanya untuk lawan-lawan politik saja yang dikejar. Tetapi kalau itu berkaitan dengan yang orang-orang itu berkaitan dengan kekuasaan, kok sepertinya sambil lalu. Walaupun bukan di KPK, misalkan ada yang di Kejaksaan Agung, kita tahu beberapa saat yang lalu Menteri Koordinator Bidang Ekonomi sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ya dipanggil oleh Kejaksaan Agung terhubungan dengan pemeriksaan kasus dugaan tindak pidana korupsi minyak goreng. Tapi begitu selesai panggilan nggak ada kabar lagi. Semestinya kan setelah panggilan diputuskan apakah penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan, dipanggil kemudian menjadi tersangka. Dan sebelumnya kan dari Puspen Kejagung juga sudah menjelaskan yang belum ada itu pertanggungjawaban terhadap kerugian keuangan negara yang pasti ini harus dipertanggungjawabkan kepada pejabat penyelenggara negara. Dalam hal ini ya Airlangga semestinya ikut dipertanggungjawabkan. Tapi kita tahu setelah pulang dari pemeriksaan tidak ada pemanggilan lagi terhadap Airlangga Hartarto, yang ada Airlangga membawa gerbong Partai Golkar merapat ke kubu Prabowo Subianto. Dan ini kita patut duga semua proses hukum yang dikerjakan di era rejim Joko Widodo ini hanya untuk dijadikan alat politik, alat kekuasaan. Jadi bahasa Ubedillah Badrun tadi, ini sudah negara kleptokrasi, bahkan negara mafia, begitu bahasanya. Nah, perlu untuk juga pemirsa ketahui bahwa agenda ini adalah bentuk dari keprihatinan sejumlah tokoh yang menurut Bang Rizal Ramli ini sudah
punya kualifikasi, nggak punya urat takut lagi ya. Kita tahu tadi ya, Pak Legend Soeharto tanpa tedeng aling-aling ya mengajukan kritiknya tentang kondisi bangsa ini. Bahkan sempat sebut kesalahan kita adalah karena 9 tahun yang lalu ada calon presiden yang tidak jelas ijazah aslinya. Itu salah satu di antara kesalahan bangsa kita hingga terjadi keadaan seperti saat ini. Dan tadi Legend Sunarko juga sudah menyatakan bagaimana kritik yang luar biasa, yang tentu saja orang-orang yang hadir di sini semuanya saya bisa lihat, saya kenali memang orang-orang yang sudah terbiasa menyuarakan suara-suara publik sehingga tidak ada lagi keraguan bahwa mereka memang sedang berjuang. Dan saya terus terang hadir di sini diundang oleh Pak Amin Rais dan memang saya juga ikut berkomitmen untuk terlibat dalam segala kegiatan yang memperjuangkan nasib rakyat, yang mengusut tuntas kasus korupsi, termasuk juga meminta rejim Joko Widodo ini untuk bertanggung jawab. Karena kalau kita bicara pertanggungjawaban, ya pertanggungjawaban itu ada pada pucuk pimpinan. Nah kalau kita bicara pucuk pimpinan Republik ini tentu saja itu ada pada Presiden Soeharto. Demikian sekilas, nanti kita akan update lagi setelah sampai di KPK. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.